Kita akan membahas mengenai sumber hukum di dalam sistem hukum Indonesia. Karena kita berbicara hukum Indonesia sesuai dengan nama mata kuliahnya, Pengantar Hukum Indonesia, maka segala yang kita bahas akan dikaitkan dengan sistem hukum Indonesia. Itulah bedanya dengan pengantar ilmu hukum. Kalau pengantar ilmu hukum ketika membicarakan sumber hukum maka bersifat umum. Tetapi kalau dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia, maka sumber hukum itu khusus dalam sistem hukum Indonesia. Sebelum masuk ke sumber hukum, terlebih dahulu saya akan menyampaikan definisi atau pengertian apa yang disebut sebagai sumber hukum. Ada yang mendefinisikan sumber hukum adalah segenap hal atau pandangan atau kenyataan atau keadaan yang bisa menimbulkan terjadinya hukum baru. Jadi apapun yang bisa menimbulkan terjadinya hukum baru, maka itu disebut sebagai sumber hukum. Misalnya, pandangan ahli terkait dengan peristiwa hukum tertentu, maka pendapat ahli itu bisa dikatakan sebagai sumber hukum manakala menimbulkan terjadinya hukum yang baru. Pendapat ahli itu biasa dikenal dengan istilah doktrin. Atau misalnya ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim-hakim setelahnya. Kalau menimbulkan hukum yang baru, maka disebut sebagai sumber hukum yang disebut sebagai jurisprudensi. Kemudian ada juga yang mendefinisikan sumber hukum adalah sumber asal. Tempat dari mana asalnya hukum, tempatnya ada di alam pikiran dan kesadaran manusia mengenai apa yang dilarang dan apa yang seharusnya dilakukan. Ini dikenal dengan istilah Well-Brown menurut Utrecht. Jadi hukum itu adalah sumber asalnya. Dari mana hukum itu ada. Maka tempatnya itu ada di alam pikiran dan kesadaran manusia. Mengenai apa? Hukum itu mengenai apa yang dilarang dan apa yang seharusnya dilakukan. Karena sifatnya adalah mengatur. Kenapa bisa di alam pikiran dan kesadaran manusia? Ya karena terbentuknya hukum itu bersumber dari alam pikiran dan kesadaran manusia. Ini menurut Utrecht. Jadi ada beberapa variasi mengenai pengertian sumber hukum, tetapi saya tidak akan menyampaikan semua variasi definisi tersebut, hanya sebagai sampel saja. Maka dari dua pengertian yang saya sampaikan itu, sumber hukum itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber hukum dalam arti material, yang kedua sumber hukum dalam arti formil. Sekarang kita lihat apa sumber hukum dalam arti material dan apa sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum dalam arti material adalah kesadaran hukum yang ditemukan dalam kesadaran masyarakat tentang sesuatu yang dianggap sebagai yang seharusnya atau sepantasnya. Sumber hukum material ini maksudnya adalah sumber dari isi hukum itu. Dari mana hukum itu berasal? Maka dari sisi materialnya, dari sisi substansinya, hukum itu adalah bersumber dari kesadaran hukum yang ada dalam kesadaran masyarakat. Misalnya ada undang-undang pornografi. Dari mana sumber materialnya? Sumber materialnya adalah kesadaran hukum dalam kesadaran masyarakat mengenai bahayanya pornografi sehingga perlu dilarang. Maka lahirlah undang-undang pornografi. Jadi sumber hukum dalam arti material adalah sumber materi atau substansi dari hukum itu yang berasal dari kesadaran hukum yang ditemukan dalam kesadaran masyarakat. Oleh karenanya maka hukum di satu negara dengan negara yang lain itu berbeda-beda. Kenapa demikian? Karena kesadaran hukum yang ada dalam kesadaran masyarakat di satu negara dengan negara yang lain itu berbeda. Misalnya, kalau di Indonesia ada pasal mengenai
penodaan agama. Karena sesuai dengan kesadaran masyarakat bahwa agama yang pasti dianut oleh warga negara Indonesia sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama Pancasila, harus dilindungi. Maka keluarlah ada undang-undang penodaan agama. Dilarang orang melakukan penodaan terhadap agama. Misalnya yang kemudian dimasukkan dalam pasal 156A KUHP yang dikenakan kepada Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Tetapi di negara-negara yang lain, karena misalnya negara tersebut sekuler yang memisahkan antara kehidupan beragama dengan kehidupan bernegara, dianggapnya agama itu sebagai urusan privat dari masing-masing orang, maka bisa jadi agama itu tidak perlu diberikan perlindungan. Maka tidak ditemukan ada pasal penodaan agama. Maka sekali lagi, yang menentukan isi dari suatu sumber hukum adalah kesadaran hukum masyarakat setempat. Nah, kesadaran hukum masyarakat ini ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama faktor ideal, yang kedua faktor-faktor kemasyarakatan. Ini dua faktor yang menentukan kesadaran hukum dalam kesadaran masyarakat. Karena dua faktor inilah menjadi berbeda antara kesadaran hukum satu negara dengan negara yang lain. Karena faktor ideal dan faktor kemasyarakatan yang mempengaruhi antara satu negara dengan negara yang lain itu otomatis berbeda. Indonesia misalnya punya Pancasila sebagai landasan ideal. Indonesia masyarakatnya komunal. Tentu kesadaran hukumnya berbeda dengan masyarakat di negara-negara barat yang lebih liberal, individualistik, dan seterusnya. Ya, sekarang kita bahas satu persatu faktor yang mempengaruhi tersebut. Yang pertama adalah faktor ideal. Apa itu faktor ideal? Patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk undang-undang ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya. Jadi ini yang mendasari keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk undang-undang dan pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya. Ini faktor ideal. Berarti apa? Kalau di Indonesia, faktor idealnya adalah Pancasila. Karena Pancasila itu menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila itulah yang harus ditaati oleh para pembentuk undang-undang atau para pembentuk hukum karena itu merupakan bagian dari kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Yang kedua, faktor kemasyarakatan. Hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan menjadi penunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan. Jadi apa yang terjadi secara otomatis di dalam masyarakat itu sehingga masyarakat menganggap ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Itu hidup di dalam masyarakat. Maka kesadaran itulah yang mempengaruhi kesadaran masyarakat setempat. Jadi nilai-nilai atau hal-hal yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan, ini benar atau tidak, ini baik atau buruk. Maka itulah yang mempengaruhi kesadaran masyarakat yang kemudian akan mempengaruhi terhadap isi dari suatu hukum tertentu. Ini sebagai sumber hukum material atau terkait dengan isi hukum yang ada di dalam suatu negara. Yaitu kesadaran hukum masyarakat di mana yang mempengaruhi adanya faktor ideal yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup, dan juga faktor kemasyarakatan yang muncul secara otomatis di dalam masyarakat terkait dengan penilaian baik buruk benar tidaknya sesuatu. Nah, sumber hukum dalam arti material secara terperinci ini banyak. Tadi kan ada sumber ideal ini, falsafah bangsa. Apa falsafah bangsa kita? Pancasila. Kemudian ada sumber hukum kebenaran. Kebenaran menurut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang menentukan baik buruknya suatu hal.
sumber-sumber kenyataan yang ada di dalam masyarakat, kebudayaan nasional, kebudayaan internasional, tuntutan perkembangan zaman, disfungsionalitas hukum positif. Misalnya hukum positif atau hukum yang resmi disahkan oleh atau ditetapkan oleh negara itu mengalami disfungsi, artinya tidak berfungsi. Maka akan menimbulkan kesadaran hukum yang baru di dalam masyarakat. Maka itu bisa menjadi sumber hukum dalam arti material atau yang menentukan terhadap substansi atau materi dari suatu hukum. Jadi kesadaran hukum masyarakat itu dipengaruhi oleh falsafah bangsa, dipengaruhi oleh sumber hukum kebenaran, dipengaruhi sumber-sumber kenyataan, dipengaruhi kebudayaan nasional, kebudayaan internasional, tuntutan perkembangan zaman, disfungsionalitas hukum positif, maka akhirnya berwujud menjadi sebuah kesadaran hukum masyarakat dan mempengaruhi isi dari undang-undang atau hukum yang ada. Tapi hukum tadi bukan hanya undang-undang ya. Hukum itu ada banyak. Undang-undang itu sebagai salah satunya. Atau bisa juga menjadi hukum adat yang sifatnya tidak tertulis, tetapi isinya dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, di mana kesadaran hukum masyarakat itu dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Dan ini merupakan sumber hukum dalam arti material. Kemudian apa itu sumber hukum dalam arti formal? Nah, kalau sumber hukum dalam arti formal adalah tempat di mana kita dapat menemukan dan mengenal hukum. Ketika kita ingin mencari hukum, di mana tempatnya? Itulah sumber hukum. Ingin mencari hukum tentang lalu lintas, cari di undang-undang lalu lintas. Itulah sumber hukum. Mau mencari hukum adat di Minangkabau, lah carilah hukum kebiasaan atau hukum adat di Minangkabau. Itulah sumber hukum. Nah, hal yang bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukan dari undang-undang yang menjadi tugas dari lembaga legislatif. Ini menurut Utrecht. Tapi kan ini hanya dalam pengertian undang-undang. Nah, maka intinya sumber hukum dalam arti formal adalah tempat di mana kita dapat menemukan dan mengenal hukum. Jadi gampangnya ketika kita ingin mencari hukum, ingin mengenal hukum tertentu, maka tempat ditemukannya hukum yang akan kita temukan dan kenali itulah disebut sebagai sumber hukum. Maka salah satu sumber hukum dalam arti formal adalah undang-undang. Tapi itu bukan merupakan satu-satunya sumber hukum dalam arti formal. Jadi beda ya. Kalau sumber hukum dalam arti material, itu yang mempengaruhi isi dari undang-undang itu berupa kesadaran hukum masyarakat. Tetapi kalau sumber hukum dalam arti formal adalah tempat di mana kita menemukan dan mengenal hukum. Nah, ini sumber hukum dalam arti formal. Jadi saya sampaikan tadi undang-undang hanya sebagai salah satu. Ada sumber hukum dalam arti formal yang lain, atau tempat ditemukannya hukum itu ada di jurisprudensi. Nanti akan saya sampaikan, ini berupa putusan pengadilan atau putusan hakim. Kemudian kebiasaan, perjanjian, traktat, doktrin, ini merupakan sumber hukum dalam arti formal. Jadi ketika kita ingin menemukan hukum tertentu, maka mencarinya bisa di undang-undang, bisa mencari di jurisprudensi, bisa mencari di kebiasaan, bisa mencari di perjanjian, bisa mencari di traktat, dan bisa mencari pada doktrin. Ini sumber hukum dalam arti formal. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang ini bisa dimaknai dalam arti luas atau material dan dalam arti sempit. Atau dalam arti formal. Ini salah ketik ya. Setiap peraturan atau ketetapan yang isinya berlaku mengikat kepada setiap orang atau setiap keputusan pemerintah yang isinya mengikat bagi masing-masing penduduk. Jadi dalam arti luas, yang dinamakan undang-undang ya semua peraturan atau ketetapan yang isinya itu mengikat kepada setiap orang
atau yang merupakan keputusan pemerintah isinya mengikat bagi penduduk. Itu undang-undang dalam arti luas material. Bentuknya apa? Apa saja. Yang penting itu merupakan keputusan pemerintah dan mengikat kepada penduduk atau setiap orang. Itu undang-undang dalam arti luas atau material. Nah, tapi dulu saya sampaikan, undang-undang itu wujudnya pasti tertulis. Maka undang-undang itu merupakan written law, hukum yang tertulis. Sementara undang-undang dalam arti sempit adalah setiap peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh alat kelengkapan negara yang diberi kewenangan membentuk undang-undang dan diundangkan sebagaimana mestinya. Jadi yang disebut undang-undang dalam arti sempit adalah peraturan, tetapi hanya yang dibuat oleh alat kelengkapan negara yang memang diberikan wewenang untuk membentuk undang-undang. Karena tidak semua alat perlengkapan negara, dalam hal ini adalah pemerintah, diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang. Hanya alat pelengkapan negara tertentu yang diberikan kewenangan membentuk undang-undang. Dan yang dibentuk itulah disebut sebagai undang-undang dalam arti yang sempit. Jadi sepanjang ada peraturan di mana dibuat oleh alat perlengkapan negara yang diberikan kewenangan membentuk undang-undang, maka itulah yang disebut sebagai undang-undang dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas tadi, ya apapun, tidak harus undang-undang, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan mengikat. Itu undang-undang dalam arti yang luas. Tapi kalau dalam arti sempit, itu harus namanya undang-undang. Dan undang-undang itu dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang memang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang itu. Nah, ini hierarki peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku menurut Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang dalam arti yang luas ini semuanya bisa disebut undang-undang karena semuanya tertulis dan ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi yang dalam arti sempit hanya yang nomor 3 ini, undang-undang. Inilah yang di judicial review atau diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi. Manakala ada yang menilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh, Omnibus Law, yang salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu bentuknya adalah undang-undang. Maka ketika undang-undang ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, nanti undang-undang ini akan diuji materi. Ya, undang-undang yang nomor 3 ini yang disebut sebagai undang-undang dalam arti sempit. Yaitu peraturan perundang-undangan yang memang bernama undang-undang. Oleh karenanya maka dibentuk oleh alat kelengkapan negara yang memang diberikan kewenangan untuk membentuknya. Nanti kita akan bahas siapa alat kelengkapan negara yang diberikan wewenang untuk membentuk undang-undang. Ya, di sini ada Perpu juga. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dikeluarkan oleh presiden. Manakala presiden menilai telah terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa. Maka banyak yang mendesak agar presiden keluarkan Perpu untuk membatalkan Omnibus Law. Karena itu bisa dilakukan, karena Omnibus Law itu undang-undang sehingga bisa dibatalkan melalui Perpu. Sepanjang presiden menilai bahwa terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa sehingga harus dilakukan pembatalan terhadap Omnibus Law. Tapi kemungkinannya sangat kecil, kecil sekali. Undang-undang KPK saja yang dulu banyak diprotes oleh masyarakat dalam skala yang besar dan mendorong presiden keluarkan Perpu, itu pun juga tidak dikeluarkan Perpu. Ini undang-undang dalam arti yang sempit yang saya berikan warna merah. Sementara yang lain ya bisa juga disebut undang-undang tapi dalam arti yang luas. Ada Undang-Undang Dasar 45, ada TAP atau ketetapan MPR, ada PP peraturan pemerintah, ada Perpres peraturan presiden, ada Perda provinsi dan ada Perda kabupaten kota. Nah, sekarang kita masuk ke asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Yang pertama asas formal dan yang kedua asas material. Asas formal terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 5 Undang-Undang 12 tahun 2011. Apa saja asasnya? Pembentukan peraturan perundang-undangan itu tujuannya harus jelas. Omnibus Law, untuk apa tujuannya? Undang-undang Mahkamah Konstitusi, untuk apa tujuannya? Semuanya harus jelas. Kemudian organ atau lembaga yang tepat. Jadi juga asasnya adalah di dalam undang-undang itu organ atau lembaga harus tepat. Misalnya dalam undang-undang itu menunjuk suatu organ atau lembaga tertentu maka harus tepat. Kemudian siapa yang berwenang untuk membuat juga organ atau lembaga itu harus tepat. Kemudian kesesuaian antara jenis peraturan perundang-undangannya, hierarkinya, dan materi muatannya. Jadi kalau muatannya itu maka jenisnya apa? Apakah undang-undang atau perpu? Misalnya ada materi yang muatannya ada ancaman pidananya. Maka tidak bisa diatur dalam peraturan pemerintah, tapi harus diatur di dalam undang-undang atau peraturan daerah. Jadi ada undang-undang peraturan perundang-undangan ini materi muatannya apa? Itu ada diatur di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Kemudian dibentuknya peraturan perundang-undangan memang perlu ada pengaturan. Kalau nggak perlu, nggak usah dibuat peraturan perundang-undangan. Kemudian undang-undang itu dibuat, ya harus dapat dilaksanakan, applicable. Untuk apa undang-undang dibuat kalau tidak bisa dilaksanakan? Kemudian kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Artinya undang-undang itu memang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, maka tidak perlu dibuat peraturan perundang-undangan. Kemudian kejelasan rumusannya ini penting agar tidak terjadi multitafsir, perbedaan tafsir terhadap peraturan perundang-undangan. Kalau ada peluang untuk ditafsirkan yang berbeda dari para pihak, maka dikhawatirkan nanti akan ada tafsir sepihak dari penguasa untuk menguntungkan dirinya. Maka harus ada kejelasan rumusannya, tidak mengandung multi tafsir. Kemudian juga keterbukaan. Nah, Omnibus Law itu dianggapnya kurang terbuka sehingga tidak memenuhi asas formal menurut pasal 5 Undang-Undang 12 tahun 2011. Karena pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus dilakukan secara terbuka. Maka ada uji publik, ada rapat dengar pendapat umum, dan seterusnya. Itu tahapan-tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini asas formalnya. Kemudian ada asas materialnya, asas yang terkait dengan isinya. Yang pertama, asas terminologi dan sistematika yang benar. Jadi isi undang-undang itu harus menggunakan terminologi yang benar dan menggunakan sistematika yang benar. Kemudian asas dapat dikenali. Artinya undang-undang peraturan perundang-undangan itu bisa dikenali sebagai peraturan perundang-undangan. Asas perlakuan yang sama di dalam hukum. Jadi isi dari undang-undang itu harus mencerminkan prinsip equality before the law atau perlakuan yang sama di dalam hukum. Asas kepastian hukum. Isi dari undang-undang itu harus mengandung legal certainty atau kepastian hukum. Jadi harus memberikan kepastian, tidak justru membuat ragu dari masyarakat, tapi hukum itu harus memastikan. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Jadi pelaksanaan hukum itu juga harus melihat kepada keadaan individual. Jadi tidak bisa dipaksakan terhadap orang yang semestinya memang tidak bisa melaksanakan. Contohnya orang gila misalnya. Tidak bisa dia diperintah oleh undang-undang untuk mentaati misalnya ketentuan mengenai tindak pidana. Maka ketika orang gila melakukan tindak pidana, ya dia melakukan tindak pidana tetapi dia dimaafkan karena dianggap sebagai pribadi yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dalam perkara pidana. Ini asas materialnya. Nah, ini terkait dengan asas organ atau lembaga yang tepat. Ya, tadi yang saya sampaikan, jadi organ atau lembaga yang membentuk peraturan perundang-undangan itu haruslah organ atau lembaga yang tepat. Nah, maka lembaga yang membentuk peraturan perundang-undangan itu siapa saja? Ya, kita akan melihat bagaimana lembaga pembentuk undang-undang sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45 dengan lembaga pembentuk undang-undang sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini untuk yang undang-undang ya, yang nama peraturan perundang-undangannya disebut sebagai undang-undang. Ini sebagai contoh saja. Di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen disebutkan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Penjelasannya, kecuali executive power, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan legislative power di dalam negara. Ini sebelum amandemen. Artinya apa? Yang punya kekuasaan membentuk undang-undang adalah Presiden. Lantas apa fungsi DPR? DPR hanya memberikan persetujuan. Ini memang sebelum amandemen itu eksekutif power. Kekuasaan eksekutif itu paling dominan di antara kekuasaan-kekuasaan yang lain. Maka termasuk kekuasaan untuk membentuk undang-undang di mana DPR fungsinya hanya memberikan persetujuan. Ya, bagaimana pengaturan terkait dengan hal yang lain yang menyangkut Dewan Perwakilan Rakyat untuk Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen? Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen menyatakan tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti yang tadi saya sampaikan, kewenangan pembentukan undang-undang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen berada pada Presiden. Sementara kewenangan DPR hanya sebatas memberikan persetujuan saja. Nah, ini pembentukan undang-undang sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi memang sangat terlihat nuansanya itu eksekutif power paling menonjol di antara kekuasaan-kekuasaan yang lain. Ini perbedaan setelah amandemen. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 setelah amandemen menyatakan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ini merupakan hak Presiden untuk ajukan rancangan undang-undang. Mengajukan ke siapa? Mengajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di pasal 20 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 45 setelah amandemen juga disebutkan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Maka setelah amandemen, yang bisa mengajukan RUU atau rancangan undang-undang adalah Presiden dan DPR. Jadi ada undang-undang yang dibuat, yang inisiatifnya dari Presiden, ada undang-undang yang dibuat inisiatifnya itu berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi ini sudah tidak eksekutif power lagi yang dominan. Tetapi memang justru setelah amandemen yang lebih powerful itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat dibanding dengan Presiden. Karena itulah maka Presiden kalau ingin kebijakannya itu lancar, maka mestinya menggandeng partai politik mayoritas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Dan itu terjadi pada setiap periode kepresidenan termasuk sekarang. Karena kalau tidak, kebijakan pemerintah nanti bisa mental. Dimentalkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat karena memang DPR itu sekarang lebih powerful dibanding dengan presiden. Padahal adanya partai koalisi itu dikenal dalam sistem pemerintahan
parlementer, bukan di sistem pemerintahan presidensil seperti yang diterapkan di Indonesia. Jadi memang agak aneh kalau ada sistem pemerintahan presidensil tetapi di dalamnya ada partai koalisi, ada partai pemerintah, ada partai oposisi. Karena partai pemerintah dan oposisi itu dikenal di dalam sistem pemerintahan parlementer. Ini mengikatnya undang-undang. Undang-undang berlaku dan mengikat apabila telah memenuhi persyaratan tertentu yang tidak dapat dikesampingkan. Nah, setiap undang-undang harus diundangkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan dimuat dalam lembaran negara. Karena nama menteri itu bisa berubah-ubah. Nah, sekarang namanya adalah Menteri Hukum dan HAM. Kalau sebelumnya namanya Menteri Kehakiman. Nah, Menteri Kehakiman sebelumnya sekarang Menteri Hukum dan HAM itu berarti pemerintah di bidang hukum. Maka yang mengundangkan adalah Menteri Hukum dan HAM. Di mana mengundangkannya? Mengundangkannya di lembaran negara. Nah, sekarang persoalannya, kapan mulai berlaku dan mengikatnya undang-undang tersebut? Undang-undang itu mulai berlaku dan punya kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan. Jadi pada tanggal ketika menteri itu mengundangkan. Kecuali memang ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Karena bisa jadi Menteri Hukum dan HAM itu tidak mengundangkan. Karena apa? Karena Presiden tidak mau tanda tangan terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan pemerintah. Maka kalau Presiden tidak tanda tangan, otomatis dalam waktu 30 hari undang-undang itu akan berlaku dan mengikat. Seperti dulu RUU KPK, itu Presiden tidak mau tanda tangan. Maka sekalipun Presiden tidak tanda tangan, maka otomatis 30 hari itu akan berlaku. Kemudian setelah diundangkan, maka setiap orang dianggap telah mengetahui hukum dan terikat oleh undang-undang itu. Itulah yang dikenal dengan asas fiksi hukum. Jadi tidak ada alasan orang tidak mengetahui adanya undang-undang. Karena begitu undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara, maka otomatis semua orang dianggap telah tahu dan terikat oleh undang-undang itu. Ini asas fiksi hukum. Jadi misalnya ada orang melakukan pelanggaran, kemudian ditangkap oleh polisi, dia tidak bisa beralasan kalau dia tidak tahu hukumnya. Karena yang berlaku adalah asas fiksi hukum. Undang-undang begitu sudah diundangkan, maka setiap orang dianggap tahu dan terikat oleh undang-undang itu. Ini mengikatnya undang-undang. Nah, apa itu lembaran negara dan berita negara? Jadi terkait dengan pengundangan itu ada lembaran negara, ada berita negara. Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran negara itu undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Sementara peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi peraturan perundang-undangan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Jadi kalau ada undang-undang atau perpu, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, itu diundangkannya di lembaran negara. Selain itu, maka merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dia harus diundangkan melalui lembaran negara atau dia harus diundangkan melalui berita negara. Itu tempat untuk mengundangkan peraturan perundang-undangan. Nah, tambahan lembaran negara Republik Indonesia
Ada istilah tambahan lembaran negara dan tambahan berita negara. Kalau ada tambahannya, berarti isinya itu memuat penjelasan peraturan perundang-undangan. Misalnya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pengundangannya dalam lembaran negara. Kemudian undang-undang itu ada penjelasannya, namanya penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk ketentuan-ketentuan yang belum jelas di dalam undang-undangnya. Maka dibutuhkan adanya penjelasan. Nah, penjelasan undang-undang itu ditempatkan di tambahan lembaran negara. Demikian juga untuk berita negara. Maka penjelasannya itu dimuat di dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke asas berlakunya undang-undang. Yang pertama, ini beberapa asas yang pokok saja. Undang-undang itu tidak boleh berlaku surut, namun berlaku untuk peristiwa yang terjadi setelah diberlakukannya undang-undang. Ini disebut sebagai asas legalitas. Jadi kalau sekarang itu lahir undang-undang, maka undang-undang itu berlaku untuk peristiwa yang terjadi setelah lahirnya undang-undang. Tidak boleh berlaku untuk peristiwa yang terjadi sebelum undang-undang itu ada. Itu namanya berlaku surut ke belakang, nggak boleh. Atau retroaktif. Berlaku surut itu disebut sebagai retroaktif. Tapi undang-undang itu berlaku untuk peristiwa yang terjadi setelah undang-undang itu ada. Kemudian, yang kedua, asas lex posterior derogat legi priori. Lex, undang-undang atau hukum. Posterior yang berlaku, kemudian dibatalkan undang-undang terdahulu, sejauh undang-undang itu mengatur objek yang sama. Nah, jadi yang berlaku adalah undang-undang yang lebih baru. Lex posterior. Posterior itu yang lebih akhir, yang lebih baru. Legi prior berarti hukum yang lebih lama. Jadi misalnya sekarang ada undang-undang nomor 3 tahun 71 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian lahir undang-undang nomor 31 tahun 1999. Maka yang berlaku adalah undang-undang yang baru karena menggantikan undang-undang yang lama. Otomatis undang-undang yang lama ketika menggantikan undang-undang yang baru, ketika menggantikan undang-undang lama, maka undang-undang yang baru itu membatalkan undang-undang yang lama. Maka ketika terjadi tindak pidana korupsi yang berlaku adalah undang-undang yang baru, yang lama otomatis sudah dibatalkan karena diganti, sehingga tidak lagi berlaku. Ada asas lex superior derogat legi inferior. Undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai derajat yang tinggi. Jadi undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang superior, yang lebih tinggi, maka derajatnya otomatis undang-undangnya itu lebih tinggi. Maka jika ada pertentangan, tidak sederajat, dan mengatur objek yang sama, maka yang berlaku adalah undang-undang yang lebih tinggi. Jadi misalnya ada peraturan perundang-undangan A dengan peraturan perundang-undangan B. Peraturan perundang-undangan A ini yang membuat adalah Presiden bersama dengan DPR, undang-undang. Kemudian peraturan perundang-undangan yang satu adalah Perda, peraturan daerah, yang dibuat oleh kepala daerah bersama dengan DPRD. Maka ketika peraturan daerah ini bertentangan dengan undang-undang, yang berlaku adalah undang-undang. Kenapa? Karena secara hierarki di atas. Undang-undang itu dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi. Maka kedudukannya itu lebih tinggi dibanding dengan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Peraturan pemerintah bertentangan dengan undang-undang, maka yang diberlakukan adalah undang-undang. Karena undang-undang itu bukan hanya dibuat oleh presiden, tapi juga bersama dengan DPR. Maka dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan pemerintah yang hanya dibuat oleh presiden. Ini lex superior derogat legi inferior.
Kemudian ada asas lex specialis derogat legi generalis. Lex undang-undang atau hukum yang khusus mengesampingkan derogat legi hukum atau undang-undang generali yang bersifat umum. Jadi kalau ada dua undang-undang, yang satu itu mengatur hal yang umum, yang satu mengatur lebih spesifik, maka yang diberlakukan adalah undang-undang yang khusus. Contoh, ketika terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan menggunakan media sosial. Di dalam KUHP diatur mengenai delik penghinaan. Tetapi di luar KUHP ada undang-undang yang mengatur mengenai salah satunya penghinaan yang dilakukan melalui sarana elektronik, yaitu di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Mana yang lebih khusus? Tentu yang lebih khusus adalah Undang-Undang ITE, karena mengatur khusus penghinaan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik. Maka ketika ada penghinaan yang menggunakan sarana elektronik, misalnya melalui media sosial, yang berlaku adalah Undang-Undang ITE, karena merupakan lex spesialis sehingga menderogat, mengesampingkan legi generalis atau undang-undang yang bersifat umum, yaitu yang diatur dalam KUHP dalam contoh tadi. Nah, sekarang kita masuk ke materi tidak berlakunya undang-undang. Kapan undang-undang itu mulai tidak berlaku? Yang pertama, jangka waktu berlakunya undang-undang itu memang sudah habis. Jadi memang undang-undang menentukan jangka waktu tertentu. Misalnya undang-undang ini berlaku selama 5 tahun, atau undang-undang ini tidak lagi berlaku setelah 6 tahun atau 7 tahun. Maka kalau jangka waktunya sudah dinyatakan sendiri oleh undang-undang, maka ketika habis jangka waktu itu otomatis undang-undang itu tidak berlaku. Yang kedua, hal-hal atau objek yang diatur oleh undang-undang itu sudah nggak ada. Jadi misalnya undang-undang itu mengatur objek tertentu, tapi objek itu sekarang sudah tidak ada. Maka tidak berlaku lagi. Misalnya ada undang-undang yang mengatur mengenai sesuatu yang khusus untuk golongan Eropa atau Timur Asing. Sekarang penggolongan itu karena sudah tidak ada, maka otomatis undang-undang itu tidak lagi berlaku. Dia mengatur golongan Eropa atau Timur Asing, padahal sekarang sudah nggak ada lagi penggolongan itu. Maka otomatis undang-undang itu tidak lagi berlaku. Undang-undang itu dicabut oleh pembentuknya atau instansi yang lebih tinggi. Jadi misalnya undang-undang itu dicabut sendiri oleh pemerintah bersama dengan DPR. Misalnya dulu ada undang-undang subversi yang seringkali digunakan oleh penguasa Orde Baru untuk menghabisi lawan-lawan politiknya, untuk mengamankan kekuasaan. Salah satu senjata Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun itu karena menggunakan undang-undang subversi. Setiap ada kegiatan yang mengganggu kekuasaannya maka akan dipukul dengan undang-undang subversi. Begitu reformasi maka Presiden bersama dengan DPR membahas undang-undang pencabutannya, akhirnya menjadi Undang-Undang 26 tahun 99 yang mencabut undang-undang subversif. Karena sudah dicabut oleh pembentuknya, ya berarti sudah tidak berlaku. Atau dicabut oleh lembaga yang berwenang. Misalnya undang-undang dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi karena diajukan judicial review atau uji materi. Karena MK menilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat, telah dikeluarkan undang-undang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang terlebih dulu. Maka berlaku tadi, leg posteriori derogat legi priori. Jadi peraturan perundang-undangan yang lebih baru itu mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama jika isinya itu saling bertentangan. Nah, sekarang kita masuk ke kekuatan yuridis, sosiologis, dan filosofis dari undang-undang.
Jadi undang-undang punya kekuatan yuridis atau bisa menimbulkan akibat hukum apabila persyaratan formal terbentuknya undang-undang itu sudah terpenuhi. Artinya sudah diundangkan salah satunya, maka itu dianggap sah. Kalau sudah sah maka berarti punya kekuatan hukum, bisa menimbulkan akibat hukum. Kemudian undang-undang punya kekuatan sosiologis kalau undang-undang itu efektif berlaku di dalam masyarakat. Jadi kalau undang-undang itu memang sudah ditaati, diterima oleh masyarakat, maka undang-undang itu punya kekuatan sosiologis. Tapi ketika undang-undang itu sekalipun sudah diundangkan, sah secara hukum, tetapi undang-undang itu tidak bermakna bagi masyarakat. Artinya tidak ditaati, tidak diterima oleh masyarakat. Maka undang-undang itu sekalipun punya kekuatan yuridis, tapi undang-undang itu tidak punya kekuatan sosiologis. Makanya dalam pembentukan undang-undang, konsideransnya atau pertimbangannya itu juga harus memuat dasar sosiologis. Kemudian undang-undang memiliki kekuatan filosofis apabila undang-undang itu tentunya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi, yaitu keadilan. Karena keadilan itu adalah ruh dari hukum. Maka kalau undang-undang itu sudah sesuai dengan keadilan sebagai ruhnya, maka undang-undang itu punya kekuatan filosofis. Tapi kalau tidak, sekalipun diundangkan, ya dia punya kekuatan yuridis, tapi dia tidak memiliki kekuatan filosofis. Nah, maka di dalam considerance atau di dalam pertimbangan dalam pembentukan undang-undang harus dimuat landasan filosofis. Ini kekuatan yuridis, sosiologis, dan filosofis dari suatu undang-undang.